Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Polri yang presisi dimanapun berada, kebinekaan adalah sebuah kekuatan. Kebinekaan juga adalah sebuah keindahan. Maka yang jadi persoalan hari ini, bagaimana Islam itu sendiri melihat tentang kebinekaan. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unza, waj'alnakum syuban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun kabir. Sahabat dan mitra Polri yang presisi, bagaimana Islam melihat tentang kebinekaan dan keragaman di dalam kehidupan manusia adalah tanda-tanda tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan beragama ada perbedaan, maka sejatinya itu adalah tanda-tanda daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agama Islam ini melihat kebinekaan atau keragaman? Hendaklah kita melihat tiga perkara. Yang pertama, hendaklah kita melihat kebinekaan dan keragaman ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa menciptakan makhluknya bermacam-macam, termasuk kita hari ini umat manusia. Allah kuasa menciptakan bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam ras dan golongan. Tujuannya untuk apa? Adalah agar kita ini saling kenal satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mau, Allah bisa jadikan satu golongan manusia saja, satu ras saja, satu suku saja. Tetapi tanda kebesaran Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Mitra Polri, sahabat-sahabat Polri yang presisi yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah kita ini umat Islam memandang sebuah perbedaan, memandang sebuah kebinekaan dengan penuh keikhlasan. Ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, ya, hendaklah orang yang kaya melihat perbedaan bahwa ada orang miskin dia ikhlas. Demikian pula dengan orang-orang miskin, melihat ada saudaranya yang kaya, dia pun harus menerima dengan keikhlasan. Kita umat Islam melihat saudara kita ada yang bukan Islam, kita terima dengan keikhlasan. Begitu pula kita ketika hari ini melihat ada perbedaan pandangan dalam Islam itu sendiri, hendaklah kita terima dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, kita jadikan kebinekaan ini sebagai jalan untuk keberhasilan bersama, saling dorong antara satu dengan yang lain. Karena apa? Yang berbeda bisa jadi menjadi baik ketika dia saling menguatkan. Sebagaimana jari tangan akan saling menguatkan ketika ada jari kelingking, ada jari manis, jari tengah, jari telunjuk dan juga jempol. Kalaulah hari ini kita lihat seluruh jari-jari kita ini yang berbeda, kemudian tiba-tiba menjadi satu. Jempol ini, seluruh jari ini berubah menjadi jempol. Ketika jempol semua, bahkan untuk membuang upil pun susah. Ketika hari ini jari-jari tangan kita semuanya adalah jari kelingking, maka untuk mengangkat beban yang berat pun kita susah. Bahkan ketika jari-jari semuanya menjadi jari manis yang panjang, bentuknya tidak akan pernah elok untuk dilihat mata. Maka kebinekaan, perbedaan bukanlah sebuah permasalahan. Perbedaan dan kebinekaan tidak pernah layak untuk dijadikan pertentangan. Tetapi kebinekaan dan perbedaan hendaklah menjadi senjata kuat yang ampuh untuk saling memajukan
antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbedaan di kalangan umat kita ini, perbedaan di kalangan manusia ini, menjadikan iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.